Halo, selamat malam teman-teman semua ya. Kenapa saya selamat malam terus? Karena memang hanya ada waktu untuk buat tutorialnya di malam hari ya. Oke, kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi ya, melanjutkan series yang sebelumnya yaitu series GNS3. Kalau di series kedua kemarin kita sudah coba untuk menambahkan perangkat end device ke dalam workspace GNS3 kita ya. Ada yang menggunakan emulator QEMU dan ada juga yang menggunakan emulator Docker ya. Nah, pada tutorial yang ketiga ini, series ketiga ini, kita akan coba untuk menambahkan ya sebuah perangkat router. Ya, router yang akan kita tambahkan di sini adalah router MikroTik. Ini hanya untuk sampel saja. Ya, nantinya kita bisa menambahkan router apapun ya. Oke, jadi bagaimana cara menambahkan router MikroTik di workspace GNS3 kita ini? Sangat sederhana teman-teman. Ada beberapa cara memang. Kita bisa instalkan GNS3-nya kita bisa instalkan MikroTik-nya di sini di VirtualBox ya. Ini menggunakan arsitektur x86 yang biasa digunakan untuk PC. Ya, nanti kita integrasikan, kita bisa masukkan ke sini, atau kita juga bisa menggunakan cara yang sederhana, yaitu menggunakan appliance yang ada di GNS3 dengan cara sama seperti menambahkan Firefox dan Webtem tadi teman-teman. Oke, kita klik tombol new template, next ya, kita ketikkan MikroTik. Ada di sini, dia emulatornya QEMU, vendor MikroTik. Dia MikroTiknya tipenya yaitu Cloud Host Router ya, CHR. Oke, kita instalkan, next. Oke, saya menggunakan versi yang 647 yang stabilnya. Kita klik ini, kalau belum ada silahkan download, kalau sudah ada silahkan diimport ya. Kebetulan saya sudah ada, saya import dari MyLab GNS3. Nah, ini CHR 647. Buat teman-teman yang belum memiliki bisa download di tombol download itu, atau bisa download di link yang nanti disediakan di bawah ini. Oke, ditunggu, dia akan melakukan uploading teman-teman ya. Kita klik yang chr647.img nya ya, lalu kita next, yes, finish. Oke, maka akan muncul di sini ya. Nah, kita bisa drag and drop si router ini. Tapi biasanya karena defaultnya dia hanya memiliki 2 interface, saya biasanya merubah di configure template sini. Saya rubah adapternya seperti pada router indoor umumnya, yaitu memiliki 4-5 Ethernet ya. Saya rubah menjadi 5. Kemudian biasanya saya merubah juga untuk tampilannya ya. Tampilannya biasanya saya ganti simbolnya, bukan seperti ini gambar router pada umumnya, tapi saya masukkan gambar MikroTik. Oke, biar terlihat perbedaannya. Use custom symbol, kemudian browse. Saya sudah sediakan di mana ya? Oke, ada di sini. Prota IT training. Oke, ini. Oke. Lalu oke, teman-teman, nanti akan berubah ya. Oke, kita bisa drag and drop ke workspace kita. Oke, nah kita bisa hubungkan si router ini kemana? Ke switch ini ya. Kita bisa pilih ya, mau connect ke ether berapa. Contoh misalkan router ini ether 2 nya saya hubungkan ke switches. Oke, mana nih nggak muncul ether 2 nya? Kita bisa klik tombol ini untuk memunculkannya ya. Muncul, ini masih mati, kita klik kanan start, lalu kita klik kanan console ya, maka routernya akan booting. Oke, kita bisa ketikkan admin, enter. Oke, masih loading ya. Oke, quit saja. Oke ya, ini tampilan konsol MikroTik kita. Tapi kebanyakan teman-teman ketika ingin melakukan konfigurasi MikroTik pasti selalu menggunakan software yang namanya apa? Ya, Winbox ya.
Jadi untuk melakukan Winbox ke router Mikrotik ini itu sedikit tricky teman-teman ya. Gimana caranya? Kita membutuhkan yang namanya cloud ya. Kita tambahkan cloud di sini, satu buah cloud, yang mana cloud ini dia memiliki dua interface, ETH0 untuk ke lokalnya, ETH1 itu perlakuannya sama seperti yang NAT, yaitu untuk ke internet. Karena kita ingin terhubung menggunakan Winbox, kita pilih ETH0 yang terhubung ke lokal. Oke, silahkan pilih salah satu interface yang tidak terpakai sekiranya, karena hanya untuk melakukan Winbox saja. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan Ether 5 ya. Oke, kita jalankan Winbox-nya, maka akan muncul router CHR kita. Kita bisa remote menggunakan Winbox, menggunakan MAC address ya tentunya ya. Ya, ini muncul teman-teman ya. Oke, semudah itu. Baik, selanjutnya kita akan coba menambahkan perangkat router Mikrotik ya, tapi bukan dari appliance GNS3-nya, tapi dari VirtualBox yang sudah kita installkan di sini. Saya sudah melakukan instalasinya. Silakan teman-teman download yang x86 lalu instalkan ISO-nya di sini di VirtualBox. Oke, caranya kita bisa masuk ke sama new template bisa, atau bisa juga ke menu edit preferences. Lalu pilih tambahkan secara manual di VirtualBox ini ya, VMS. Jadi kita buat baru new. Nah, runningnya nanti di local computer. VM listnya ini akan ngambil data yang ada di VirtualBox kita. Nah, karena saya ingin menambahkan yang Mikrotik ini ya, kita pilih yang ini. Kalau ingin menambahkan Windows 10 gimana Pak? Ya silahkan instalkan dulu di VirtualBox-nya lalu masukkan. Oke, saya ingin menggunakan yang ini ya. Lalu finish. Jika sudah, jangan langsung oke. Klik edit, lalu pastikan teman-teman di networknya ini checkbox allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapternya di checklist. Maksudnya apa? Agar nanti interface-nya ini fully managed oleh GNS3 ya. Adapternya kita bisa rubah menjadi 5 juga ya, lalu kita klik OK, lalu OK. Maka si routernya akan muncul di sini dan kita bisa drag and drop juga sini. Oke, kita bisa hubungkan ya router 1, katakanlah ini router 1, yang ini router 2 yang basisnya menggunakan VirtualBox. Oke, kita bisa hubungkan menggunakan Ether 3. Oke, namanya berbeda ya, ini bisa kita running juga. Oke, kita tunggu. Ini sedikit berat, kenapa? Karena ini akan menjalankan yang di VirtualBox ya. Nah ini berbeda sama yang cloud tadi ya. Ya sama seperti menjalankan ya sebuah sistem operasi atau server. Nah bentuknya seperti ini. Apakah kita sudah bisa melakukan Winbox untuk yang router 2 ini? Oke, kita coba ya. Oke, ternyata tidak muncul teman-teman. Karena apa? Karena kita harus menambahkan cloud. Atau cara lainnya adalah kita hapus yang link ini, lalu tambahkan Ether switch, kemudian kita hubungkan cloudnya ke ETH1 lalu ke switch. Dari switch ini kita bisa hubungkan kemana? Yang pertama ke Ether 5 yang ini, yang kedua ke Ether 5 yang ini, atau 4 ya namanya di sini. Jika sudah, kita buka lalu kita refresh, maka akan muncul nah yang 633 tadi ini. Oh ini CHR, ini yang router buat x86. Oke, kita bisa masuk ke settingan ke apa namanya ke router yang x86 ini ya. Router has no software key. Oke, nggak apa-apa, kita oke saja ya. Biasakan selalu sistem reset configuration, no default configuration ya untuk reset ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial series ketiga ya. Ketiga ini nanti di seri selanjutnya saya akan buatkan simulasi baru lagi ya, bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi perangkat-perangkat yang khususnya router yang beda
vendor. Atau mungkin teman-teman ada request, ya silahkan bisa di request di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk series ketiga ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.